Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tematik kita, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Masih di tema tentang benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menjawab permasalahan sehari-hari berkaitan dengan berat benda. Yang ketiga, siswa dapat memahami perbedaan peran yang ada di sekolah. Kita akan masuk kepada sifat benda. Ini Mister punya semacam tabel, ya. Ini bagaimana kita memahami tentang sifat benda, khususnya tentang perubahan wujud dari suatu benda. Ini ada, misalnya ada benda cair menuju ke benda gas, itu namanya menguap. Benda gas menuju kepada benda cair atau benda gas berubah menjadi benda cair, itu namanya mengembun. Benda gas menuju kepada benda padat, itu namanya mendeposisi atau disebut juga mengkristal. Sedangkan benda padat menuju benda gas ini namanya menyublim. Benda padat menuju benda cair itu namanya mencair. Benda cair menuju benda padat namanya membeku. Ini namanya perubahan wujud benda. Itu ada namanya mencair, sudah bisa jelaskan menurut tabel yang ada. Yang kedua ada yang namanya benda membeku. Proses membeku juga sudah ada, Mister sudah jelaskan di dalam melalui tabel yang ada. Yang ketiga namanya mengembun. Yang keempat menguap. Yang kelima menyublim. Yang keenam mengkristal atau mendeposisi. Kita akan masuk pada muatan matematika. Permasalahan berkaitan dengan berat benda. Ini Mister punya tabel. Tabel ukuran satuan berat, ini ya, berat. Ada kilogram, hektogram atau ons, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Jika dia turun satu tangga dikali 10, jika dia naik satu tangga dibagi 10. Masuk ke contoh. Contoh misalnya, 4 kg sama dengan berapa ons? Kita lihat, kilogram ke ons, turun satu tangga. Berarti dia dikali 10, sehingga 4 dikali 10, hasilnya adalah 40 ons. Contoh kedua, 7.000 desigram sama dengan berapa dekagram? Desigram mana? Ini desigram. Dia mau menuju ke dekagram di atas. Lihat berapa kali naik tangga? 1, 2. Sehingga 7.000 dibagi 100 karena dia naik 2 tangga. Hasilnya berapa? 7.000 dibagi 100 sama dengan 70 dekagram. Contoh ketiga, 30 ons sama dengan berapa hektogram? Lihat, ons, hektogram. Lihat, karena ons itu sama dengan hektogram, maka 30 ons itu hasilnya sama dengan 30 hektogram. Kita akan masuk pada muatan SBDP tentang seni rupa. Ini adalah gambar seni rupa, lukisan ya. Lukisan itu merupakan salah satu contoh dari seni rupa. Ini lukisan tentang pemandangan daerah di sebuah desa. Seni rupa memiliki dua unsur yang sangat penting, yaitu garis dan warna. Ini berupa garis-garis dan pewarnaan, sehingga menciptakan gambar yang bisa dilihat dan bisa dinikmati keindahannya.
Kita akan masuk pada perbedaan peran yang ada di sekolah. Ini adalah contoh kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Ada guru, ada murid. Ternyata di gambar ini ada yang lain lagi yang ada di sekolah. Kita akan lihat peran yang ada di sekolah. Peran yang ada di sekolah itu ada siapa saja yang ada di sekolah? Yang pertama itu ada kepala sekolah. Peran dari kepala sekolah adalah memimpin sekolah agar sekolah dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, ada guru. Ternyata di sekolah ada guru juga. Peran guru sebagai apa ya? Peran guru itu mendidik, mengajar, dan melatih murid agar murid menjadi murid yang cerdas. Yang ketiga, peran di sekolah ternyata ada yang namanya tata usaha. Peran dari tata usaha sebagai apa? Peran dari tata usaha itu adalah melayani kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang keempat, ada pustakawan. Apa peran pustakawan? Peran pustakawan adalah mengelola dan menyebarluaskan informasi yang ada di perpustakaan. Yang kelima, peran yang ada di sekolah. Yang kelima adalah penjaga sekolah. Apa peran penjaga sekolah? Peran penjaga sekolah adalah menjaga dan memelihara barang-barang milik dari sekolah. Yang keenam, ada petugas kebersihan. Apa peran petugas kebersihan di sekolah? Perannya adalah memelihara kebersihan daripada sekolah. Yang ketujuh ada murid. Apa peran murid? Peran murid adalah belajar dengan rajin, ya, dengan semangat, dengan penuh gairah, ya, agar nanti menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, mencerdaskan bangsa dan membuat bangga orang tua dan negara. Kita akan masuk pada akhir dari kegiatan hari ini. Demikian yang dapat Mister bagikan buat kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap rajin belajar untuk membekali anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.